Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini merupakan pertemuan ke-10 dalam mata kuliah perilaku konsumen terkait dengan elemen-elemen dasar perilaku konsumen dalam aspek afeksi. Bersama saya Anissa Fitri SPMSI, dosen dari Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Apabila kita melihat dari gambar ini bahwa ada orang yang berbicara bahwa sikapnya melihat suatu produk itu ada excellent, kemudian ada yang berbicara juga good, ada yang berbicara nice, ada juga yang bilang like, ya. Sehingga sikap konsumen itu merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak. Sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap atribut dan manfaat dari objek tersebut. Kemudian, contoh sikap itu apa? Misalnya aja Honda Beat. Sikap saya apabila melihat Honda Beat itu cenderung ke arah irit bensin. Ya, sehingga saya kalau merekomendasikan ke orang biasanya kalau mau irit bensin itu menggunakan merek Honda, ya. Kemudian saya menaiki mobil Mercedes-Benz. Nah, image saya, sikap saya ketika menaiki Mercedes-Benz itu saya merasa mewah karena Mercedes itu merupakan salah satu mobil mewah, ya. Kemudian sikap saya ketika melihat Metro TV, yang muncul yang pertama kali adalah Metro TV adalah berita. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sikap kita terhadap produk tersebut. Bagaimana? Kemudian, sikap itu juga memiliki objek. Kita lihat dari gambar ini. Ada seorang perempuan pergi ke supermarket, kemudian dia membeli produk makanan ringan. Dia melihat dari segi kualitas kemasan, warna, harga, kemudian bentuknya itu bagaimana. Sehingga sikap itu juga mendefinisikan mempunyai objek yang jelas. Nah, objek yang jelas itu maksudnya bagaimana? Objek yang terhadap suatu barang dilihat dari produk, merek, iklan, harga, kemasan, dan penggunaan. Kemudian, perilaku konsumen menggambarkan sikapnya. Kita lihat dari ketiga orang ini. Dia memakai baju warna merah, sepatu merah, tas merah, ya. Hal ini menunjukkan apa dari cara mereka menggunakan pakaian? Berarti bisa kita simpulkan secara tidak langsung mereka itu menyukai warna merah, ya. Nah, wanita bercelana warna merah menunjukkan sikapnya suka terhadap warna merah. Kemudian ada juga orang yang berpendapat terkait dengan warna merah ini, ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga sikap seseorang juga bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif, dan berpengaruh netral, ya. Jadi apa yang kita pakai, kita gunakan bisa menggambarkan dari perilaku konsumen, ya. Perilaku konsumen menggambarkan sikapnya. Kemudian karakteristik sikap. Karakteristik sikap itu dibagi menjadi dua. Ada resistensi sikap, ada persistensi sikap. Resistensi sikap menunjukkan seberapa besar sikap seseorang dapat berubah. Misalnya saja ada seorang perempuan sakit perut. Dia sangat benci sekali dengan jamu dari kunyit. Nah, kemudian dia bertemu dengan orang yang juga pernah mengalami sakit perut yang sama. Kemudian orang tersebut bercerita bahwa dengan minum jamu kunyit ini dia dapat sembuh. Kemudian dia mau tidak mau harus minum jamu kunyit ini. Ya, yang tidak suka harus jadi suka. Ternyata setelah minum jamu ini sekali, perutnya merasa enak. Nah, sehingga ketika sakit lagi, ya suka tidak suka dia harus minum jamu ini, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai resistensi sikap. Nah, resistensi sikap yang paling tinggi dan biasanya jarang sekali bisa berubah, yaitu terkait dengan keyakinan agama. Keyakinan agama itu cenderung resistensi yang paling susah untuk berubah, ya. Kalau misalnya saya suka daging kambing, kemudian saya kena darah tinggi, kemudian kata dokter saya tidak boleh makan daging kambing,
saya menghindarinya, nah itu bisa berubah jadi yang suka daging kambing jadi tidak suka. Nah, itulah yang disebut resistensi sikap. Kemudian ada yang disebut sebagai persistensi sikap. Persistensi sikap merupakan karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah dengan berlalunya waktu dan situasi yang berbeda. Misalnya saja saya gambarkan dengan dua orang ini. Yang perempuan tinggal sangat menyukai durian, kemudian tinggal di suatu daerah yang sangat banyak duriannya. Depan rumah ketemu langsung ada durian. Kemudian laki-laki ini tidak suka dengan durian. Nah, mereka kemudian menikah dan tinggal satu rumah. Mau tidak mau laki-laki ini karena udah lihat depan rumahnya ada durian, menjadi apa? Setelah melihat dia juga sering makan durian, jadi suka durian. Mau tidak mau dia juga menjadi suka makan durian. Contoh lainnya misalnya, saya itu tidak suka yang namanya ikan misalnya. Kemudian saya pindah ke daerah yang ada misalnya di dekat laut. Di situ tidak ada daging, kemudian ayam dan sebagainya. Mau tidak mau setiap hari saya harus ketemu ikan. Daripada saya tidak makan, lebih baik saya memakan ikan. Nah, secara tidak langsung itu merupakan persistensi sikap karena adanya situasi waktu dan situasi yang berbeda karena lingkungan. Nah, persistensi itu terkait dengan lingkungan juga bisa. Ya, kemudian bagaimana sih mengubah sikap konsumen? Yang pertama, menguatkan manfaat dari produk dan untuk menghindari resiko. Ya, jadi kuatkan dulu manfaat produknya itu apa aja. Ya, harus banyak manfaat. Kalau misalnya kita cuma bikin beberapa manfaat, yang penting itu tercapai manfaat tersebut ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan perasaan ego dan ekspresi diri konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan konsumen. Jadi konsumen itu harus tahu produk kita itu kegunaannya untuk apa saja. Jangan sampai konsumen beli nggak tahu. Misalnya dia beli makanan ringan udang, padahal dia alergi udang. Kita nggak menjelaskan bahwa di situ ada kandungan udang walau hanya sedikit, ya, sehingga menyebabkan alergi. Nah, jadi kita harus kasih tahu kandungannya apa aja sih dalam produk kita itu, ya. Kemudian yang keempat, mengasosiasikan produk dengan suatu kelompok atau suatu peristiwa. Misalnya saja kita membuat banner di acara-acara yang ada banyak orang kumpul ya, sehingga orang itu tahu ada yang namanya produk, misalnya produk makanan ringan udang. Kemudian yang kelima, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Yang keenam, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut produk. Kemudian yang tujuh, menambahkan sebuah atribut pada produk tersebut. Yang kedelapan, mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Nah, kemudian beberapa alasan kenapa harus mengubah sikap konsumen. Yang pertama, terkait dalam keputusan konsumen terkait dengan merek apa yang akan dibeli. Nah, sehingga kita harus tahu sikap konsumen itu bagaimana. Kemudian yang kedua, toko mana yang akan dijadikan langganan. Ya, kalau konsumen puas, dia pasti akan menjadikan toko tersebut sebagai langganannya. Kemudian yang ketiga, terkait konsumen akan memilih merek atau toko yang dievaluasi memberikan keuntungan yang paling maksimal, ya. Yang harga di toko A berbeda dengan harga di toko B. Misalnya harga di toko A lebih mahal, pastinya dia akan konsumen akan memilih toko yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama. Sehingga penting sekali mengetahui cara-cara untuk mengubah sikap konsumen. Kemudian alasan-alasan penilaian sikap itu sangat penting. Yang pertama, terkait dengan keefektifan kegiatan pemasaran. Hal ini dikarenakan misalnya saja iklan yang biasanya dirancang itu untuk apa? Untuk tentunya menaikkan penjualan dengan mengeksplor sikap konsumen. Makanya kadang ada iklan-iklan yang menggunakan artis-artis yang saat ini sedang terkenal. Gunanya apa? Untuk meningkatkan penjualan, ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi tindakan pemasaran sebelum dilaksanakan.
Misalnya, keputusan tentang kemasan menetapkan versi mana dari beberapa kemasan alternatif yang membangkitkan sikap yang paling menguntungkan. Jadi jangan sembarangan ketika kita membuat sebuah produk dan kemasannya. Harus sering dievaluasi bagaimana kemasannya. Kemudian yang ketiga, sikap sangat penting dalam membentuk pangsa pasar. Misalnya saja terkait dengan warna. Nah, warna yang terang itu cenderung menarik sikap konsumen dibandingkan dengan warna yang gelap. Nah, jadi kita harus kalau misalnya membuat sebuah produk harus dicari warna-warna alternatifnya, jangan hanya satu warna ya. Kemudian sikap terhadap bahan dan gaya yang mungkin digunakan dalam berbusana itu juga menentukan pangsa pasarnya. Jadi kita tentukan kapan saatnya musim panas, kapan saatnya musim dingin baju itu ya. Itu menentukan pangsa pasar. Kemudian sifat dari sikap. Yang pertama terkait dengan kepercayaan dalam memegang sikap. Maksudnya di sini adalah sikap yang dipegang dengan penuh kepercayaan biasanya jauh lebih dapat diandalkan untuk membimbing perilaku. Jadi yang pertama adalah kepercayaan dulu untuk membimbing perilakunya seperti apa. Kemudian bersifat dinamis. Sifat dinamis dari sikap berubah seiring dengan gaya hidup konsumen ya. Sikap ini dapat berubah, sifat sikap ini dapat berubah berdasarkan gaya hidup konsumennya bagaimana. Kemudian pembentukan sikap. Pembentukan sikap itu yang pertama, sikap terbentuk dari hasil kontak langsung dengan objek sikap. Misalnya saja konsumen yang menikmati perjalanan berbelanja yang menyenangkan ke pedagang pengecer mungkin akan mengembangkan sikapnya ke pengecer. Karena misalnya saja kalau misalnya ke pedagang pengecer itu jauh lebih dilayani ya, langsung bertemu dan ada bisa nanya-nanya juga ya. Nah, sehingga ini konsumen ini merasa puas jadi dia lebih sering ke pengecer. Ya. Kemudian yang kedua adalah sikap bisa juga terbentuk tanpa adanya pengalaman langsung dengan suatu objek. Misalnya saja saya mempunyai teman-teman yang menggunakan Honda Jazz berdasarkan persepsi mereka bahwa Honda Jazz itu irit misalnya. Terus ada prestisnya oke, bagus, kemudian gak rewel, gak banyak perawatannya. Nah, sehingga sebelum saya memiliki memiliki Honda Jazz ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman teman saya jadi tertarik untuk membeli Honda Jazz. Jadi saya suka. Kalau misalnya ada mobil lain yang ditawarkan, saya nggak mau. Yang penting saya lebih memilih Honda Jazz ini. Jadi sikap juga bisa membentuk tanpa adanya pengalaman langsung ya, bisa ada dari orang-orang lain pengalamannya. Kemudian hubungan sikap dan perilaku. Nah, survei mengenai sikap akan memberikan ramalan yang akurat mengenai perilaku pembeli. Nah, misalnya saja gambar ini, ada seorang SPG yang menawarkan produk minuman kepada pelanggan ya. Ini merupakan salah satu contoh dari perusahaan yang ingin memperkenalkan produk minuman baru untuk mengetahui apakah produk-produk dari minuman baru tersebut mendapatkan peluang pasar di peluang pasar ya untuk di konsumen. Nah, sehingga perlu dilakukan percobaan terhadap sikap konsumen ini. Nah, konsumen diminta untuk menunjukkan minat tersebut. Gimana minatnya setelah minum, suka atau tidak suka, ya. Jadi nanti Bu silahkan coba minum minuman ini. Nah, setelah saya minum, oh menurut saya rasanya enak, oh menurut saya kurang manis atau sebagainya. Nanti pelayan SPG ini akan bilang ke perusahaannya bahwa ternyata pendapat konsumen yang suka itu ada berapa orang, yang tidak suka, yang kurang ini, kurang itu ya. Nah, pendapat-pendapat itu kemudian diolah oleh bagian riset pemasar. Nah, sehingga masukan untuk bagian-bagian yang lain untuk ditambahkan ya, atau dilakukan apa lagi untuk inovasi-inovasi baru terkait dengan produk ini. Ya.
Ya, sehingga sikap suka dan tidak suka konsumen terhadap suatu produk baru akan menentukan ada tidaknya peluang dari pasar. Berikut ini merupakan daftar pustaka untuk kuliah sesi ke-10 hari ini. Oke, sekian, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.